Api dengan cepat melalap dua ruko yang berada di Jalan Amalia, Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Besarnya kobaran api membuat warga panik dan segera menyelamatkan barang-barang berharganya. Petugas damkar mengerahkan 12 unit mobil damkar dan 60 personil untuk melokalisir kobaran api. Proses pemadaman sempat terkendala lantaran jauhnya sumber air di lokasi kebakaran. Dugaan sementara kebakaran berasal dari kebocoran gas dari salah satu ruko yang menjual gas LPG. Namun guna memastikan penyebab pasti kebakaran, polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan saksi. Meski tidak ada korban, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan sejumlah peserta aksi saat pembubaran paksa unjuk rasa puluhan mahasiswa UIN Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pembubaran paksa dilakukan atas keluhan masyarakat dan pengguna jalan, di mana saat berunjuk rasa, mahasiswa menutup badan jalan hingga mengakibatkan kemacetan panjang hingga puluhan kilometer dari arah Kabupaten Goa menuju Kota Makassar. Polisi menangkap belasan mahasiswa berikut kendaraan roda 2. Selanjutnya dibawa ke Polrestabes Makassar guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Warga yang dari Goa ke Makassar tertutup ini sampai batas kota. Lihat sendiri, itu ada pengantin marah-marah gara-gara unjuk rasa di depan UIN, tamunya tidak datang. Lihat sendiri. Iya, saya tertibkan karena sudah mengganggu. Sebelumnya, aksi mahasiswa menolak kebijakan rektor berjalan aman. Dalam tuntutannya, mereka mendesak rektor UIN Alauddin mencabut surat edaran tentang ketentuan penyampaian aspirasi yang mewajibkan penyampaian aspirasi harus minta izin pada pimpinan fakultas atau universitas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusufin, iNews melaporkan. Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sido Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat. Hari ini bersama saya Galuh Pandu. Dan saya Togi Sinaga. Dan pemirsa, sebelum kita memulai rangkaian Sido Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Pemirsa, kita awali informasi hari ini. Aksi demo mahasiswa berujung ricuh terjadi di kantor Bupati Asahan, Sumatera Utara. Ya, petugas Satpol PP yang berusaha menghalau massa mendapat perlawanan hingga benturan tak terhindarkan. Inilah suasana kericuhan antara pendemo dari PMII Asahan dengan petugas Satpol PP saat aksi unjuk rasa di kantor Bupati Asahan. Petugas yang berusaha menghalau mahasiswa mendapat perlawanan hingga benturan antar keduanya tak terhindarkan. Mahasiswa juga melakukan aksi tabur bunga di kantor Bupati sebagai bentuk protes karena Bupati tak menemui pendemo. Mahasiswa lalu membuang kotoran lembu ke dalam kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Aksi unjuk rasa dilakukan mahasiswa untuk mempertanyakan keberangkatan kepala desa se-Asahan dalam bimbingan teknis keluar provinsi yang dianggap menghamburkan dana desa hingga miliaran rupiah. Kenapa lah jauh-jauh ke Yogyakarta sana dan menghabiskan satu kepala desa itu 17.500.000 dikali 177 desa, artinya 3M 96 juta.
Mahasiswa akan kembali menggelar aksi demo hingga ada pernyataan dari pemerintah Kabupaten Asahan terkait tuntutan mereka. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri Ainus melaporkan. Ya, kita kembali ke ibu kota, misalnya di mana sejumlah rumah terisolasi akibat akses jalan ditutup tetangga di kawasan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur pada Minggu siang. Akibatnya pemilik rumah tak bisa keluar rumah. Seorang pekerja membuat tembok setinggi 3 meter hingga menutup satu-satunya akses jalan sejumlah rumah warga di kawasan Jalan Jati, RT Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Penutupan jalan ini dilakukan atas perintah Devi yang mengklaim lahan jalan adalah miliknya sejak Februari lalu. Akibat kejadian ini, akses jalan rumah pun terisolasi dan harus menumpang warga lain agar bisa keluar dari rumahnya. Total ada 21 orang termasuk lansia yang sedang sakit yang terkena imbas penutupan akses jalan ini. Warga juga meminta mediasi dari pihak RT dan RW agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan, namun belum ada hasil. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga Mapala Goa, Sulawesi Selatan dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas setelah mengkonsumsi makanan di hajatan. Korban mengalami sakit kepala dan mual sehingga harus mendapat perawatan. Sebagian besar korban adalah anak-anak. Warga Mapala Goa dilarikan ke rumah sakit umum daerah Syekh Yusuf karena mengalami muntah dan mual. Selain di rumah sakit, warga juga mendapat perawatan di puskesmas Palanga. Sebelumnya, warga menikmati hidangan di hajatan rumah warga di Pangka Binanga. Sebagian besar warga yang keracunan adalah anak-anak. Para korban mengalami sakit perut, mual, usai menikmati ayam dan acar di pesta hajatan. Ayam suwir sama kerupuk sama acar. Di mana itu kita makan? Di pesta itu. Nanti setelah kita makan, ada mie kelainan kita rasa. Setelah itu dilarikan ke rumah sakit. Jumlah keracunan 24 orang dan sementara dirawat di rumah sakit Syekh Yusuf Kalantala ini 13 orang. Sebagian ada dirawat di puskesmas Palangga dan sebagian ada di... Polisi masih melakukan penyelidikan dari sisa makanan di hajatan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Sindo Today bersama saya Galuh Pandu dan Togi Sinaga. Nah, Togi, ini kita masih membahas informasi yang terus bergulir di tengah masyarakat terkait pembunuhan Vina dan Eki. Dan informasinya adalah Bareskrim Mabes Polri akan memeriksa mantan terpidana kasus Vina Sakatatal. Ya, selain itu polisi juga akan memeriksa 4 terpidana lain buntut pelaporan Aib dan Dede yang dianggap berikan kesaksian palsu. Sakatatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, akan dipanggil oleh Bareskrim Polri. Pemeriksaan Saka sebagai saksi terkait adanya laporan Aib dan Dede yang dianggap telah memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah saat persidangan kasus Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Menurut kuasa hukum Saka, Titin Prialianti, pemeriksaan diagendakan pada Senin 5 Agustus 2024. Namun agenda pemeriksaan diundur menjadi Rabu 7 Agustus 2024. Kuasa hukum Sakatatal mengaku akan kooperatif terhadap pemeriksaan Saka sebagai saksi. Saka akan menjelaskan fakta sebenarnya yang selama ini dialaminya. Insya Allah hadir, karena ini kita juga memiliki kewajiban untuk hadir, untuk memberikan keterangan sebagai warga negara yang baik. Saka akan saya dampingin, tetapi tentu saja kami juga berkoordinasi dengan LPSK. Karena apa?
Saka kan sekarang dalam perlindungan LPSK. Jadi kalaupun nanti dimintai keterangan di sana, selain didampingi kuasa hukum, juga didampingi oleh LPSK. Saka Tatal saat ini masih menunggu hasil sidang peninjauan kembali dari Mahkamah Agung. Pihaknya berharap MA akan memutus seadil-adilnya atas kasus pembunuhan Vina dan Eki, lantaran dirinya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan selama ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Rencana pemeriksaan ke-6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam akan digelar di 2 lokasi yang berbeda. 4 terpidana yakni Supriyanto, Rivaldi, Eka Sandi, dan Hadi Saputra akan diperiksa di Rutan Kebonwaru, Bandung. Sementara 2 terpidana lainnya, Jaya dan Eko, akan diperiksa di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proses pemeriksaan berkaitan dengan kasus laporan dugaan keterangan palsu yang dilakukan oleh saksi Aep dan Dede, yang telah dilaporkan oleh para terpidana melalui kuasa hukumnya. Ada 4 terpidana di sini yang dan juga ada 2 di Lapas Jelekong. Jadi kami dapatkan informasi pemberitahuan bahwa kami akan melakukan pendampingan terhadap 5 terpidana dari 6. Ya, yang 1 itu rencananya besok ya. Jadi ada 5 hari ini yang akan diperiksa Bareskrim, tim dari Bareskrim Mabes Polri terkait laporan kami, ya, terkait laporan kami terhadap saudara Aep dan Dede. Ya, itu yang kami tahu. Selama proses pemeriksaan, para terpidana akan mendapatkan pendampingan dari kuasa hukumnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan. Sementara itu, kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas mengirimkan undangan ke ayah Eki, Ibtu Rudiana, untuk sumpah pocong. Ya, undangan tersebut disampaikan Farhad ini menanggapi pernyataan Rudiana yang mengaku tidak berbohong di kasus Vina. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Ibtu Rudiana menyatakan siap sumpah pocong atau sumpah apapun untuk buktikan bahwa dirinya tidak berbohong dalam kasus kematian Vina dan Eki. Rudiana menyatakan siap mati hingga 7 turunan jika dirinya terbukti merekayasa kematian Vina dan Eki. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang. Kalau saya bohong. Di acara Saka Tatal, Farhad Abbas mengundang ayah Eki tersebut untuk melakukan sumpah pocong. Farhad berharap Ibtu Rudiana menanggapi undangan yang sudah dikirimkannya. Makanya makna dari sumpah pocong yang kita harapkan adalah orang itu harus jujur, gitu. Karena kalau tidak jujur lebih baik mati, kan kira-kira seperti itu. Dan Saka pun siap untuk sumpah pocong, ya Saka? Kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga saat ini masih misteri. Bahkan sejumlah pihak berbeda mengenai penyebab kematian Vina dan Eki tersebut. Apakah tewas karena dibunuh atau murni kecelakaan? Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno menduga Vina tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ya, selain itu menurutnya bisa jadi ada 4 TKP, bukan 3 TKP seperti yang dijabarkan dalam keputusan. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno mencium kejanggalan dalam kasus Vina dan Eki. Menurutnya, alur cerita kematian Vina dan Eki seperti direkayasa. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai polisi. Selain itu, Ugroseno juga meminta bukti komunikasi antara para pelaku dibuka untuk membuktikan peristiwa pembunuhan tersebut. Ia juga menyoroti aksi para pelaku yang disebut memindahkan korban dari satu TKP ke TKP lainnya.
Adapun dalam putusan disebut ada 3 tempat kejadian perkara terkait kasus ini. Pertama, Jembatan Layang Talun, TKP pelemparan batu di Jalan Perjuangan, dan di seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Sementara itu, dalam sidang peninjauan kembali mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, sejumlah saksi hadir dan membeberkan keterangan yang menunjukkan kematian Vina dan Eki bukan dibunuh, melainkan kecelakaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi terus mengusut peristiwa kecelakaan lalu lintas di Kemang, Jakarta Selatan oleh seorang bocah berusia 9 tahun yang nekat mengemudi mobil. Ya, polisi memeriksa 4 orang saksi termasuk orang tua pelaku. Rumah mewah milik pemilik mobil SUV yang dibawa kabur bocah berusia 9 tahun terlihat sepi. Rumah pemilik mobil berada di Jalan Bangka, berjarak sekitar 3 km dari lokasi kecelakaan. Beberapa orang yang berada di sekitar garasi mobil enggan memberikan keterangan kepada awak media. Dari keterangan polisi, bocah tersebut nekat membawa mobil karena melihat kunci tertinggal di dalam kendaraan saat mobil sedang diparkir di halaman. Selain itu, polisi juga telah memeriksa saksi lainnya termasuk orang tua korban. Laka lantas yang terjadi di Kemang berawal dari mobil yang terparkir di depan halaman, kemudian ada kuncinya tertinggal di dalam mobil. Untuk pemilik lupa mencabut. Anak itu langsung naik ke mobil atau seperti apa? Nah, kemudian untuk anak tersebut langsung memasuki mobil, lanjut langsung mengendarai. Pada hari Sabtu lalu, seorang bocah diamankan warga karena membawa kabur mobil yang bukan miliknya. Mobil sempat menabrak beberapa kendaraan sebelum terhenti karena menabrak pembatas jalan di kawasan Kemang. Tim iNews melaporkan. Kecelakaan maut yang menewaskan seorang ibu oleh mahasiswa yang berkendara dalam pengaruh narkoba di Pekanbaru Riau masih menjadi perhatian. Ya, curhatan anak kandung korban pun viral di media sosial. Inilah curahan hati anak korban di media sosial. Seperti sebuah firasat. Y ini nampak menyesal tak melarang ibunya pergi dari rumah sebelum akhirnya tewas dalam kecelakaan. Dirinya merasa terpukul atas kepergian sang ibunda usai menjadi korban kecelakaan di Pekanbaru Riau. Momen ini lantas mendapat simpati dari warganet dan berharap keluarga yang ditinggalkan dapat diberi ketabahan. Kepergian korban RM 46 tahun, seorang ibu rumah tangga ini menyisakan duka yang mendalam. Dirinya menjadi korban laka dari mobil yang dikemudikan seorang mahasiswi. Saat kejadian, pelaku diketahui sedang mabuk dan dibawa pengaruh narkoba. Pelaku terekam CCTV berkendara dengan kecepatan tinggi, menabrak korban hingga terseret puluhan meter. Atas kejadian ini, tersangka dijerat Undang-Undang Lalu Lintas, terancam 12 tahun penjara. Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Putri Cikita dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Ya, halo Brigadir Putri, ini bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Baik, terima kasih rekan Togi dan juga rekan Galuh di studio. Pemirsa, bersama saya Brigadir Putri Cikita melaporkan situasi arus lalu lintas. Langsung kami pantau dari Simpang Semanggi, Jakarta Selatan.
kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini masih di jam berangkat perkantoran memang sudah terpantau cukup ramai, namun secara umum masih mengalir lancar. Dan hal ini terjadi dari arah Selipi atau Grogol yang akan menuju ke arah Cawang di jalur arteri terpantau ramai. Namun kecepatan kendaraan masih ditempuh dalam batas normal berkisar kurang lebih 30 sampai 40 km per jamnya. Walaupun lalu lintas ramai, harap para pengendara untuk tetap bersabar, selalu konsentrasi, dan tidak memasuki jalur busway, tetaplah pada jalurnya masing-masing demi mencegah terjadinya laka lantas. Selanjutnya untuk lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol ataupun ke arah Selipi juga sudah terpantau ramai. Terus terjadi peningkatan jumlah volume kendaraan di jam berangkat perkantoran pagi hari ini yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Harap para pengendara untuk tetap menjaga batas normal kecepatan dan menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan untuk lalu lintas dari arah Selipi atau Grogol yang akan belok ke kiri ke arah Harmoni juga terpantau cukup ramai namun masih mengalir lancar dengan kecepatan normal yang ditempuh para pengendara. Antisipasi adanya bus angkutan umum Transjakarta, para pengendara untuk menghindari blind spot dan tetap jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan untuk di tol Cawang Grogol dan arah sebaliknya pada pagi ini juga masih mengalir lancar. Sementara untuk lalu lintas di bawah flyover kendaraan dari Bundaran HI atau Bundaran Senayan yang akan menuju ke arah Blok M pada pagi ini juga terpantau cukup ramai dan cenderung tersendat. Sementara berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 251 kasus laka lantas dengan rincian 24 meninggal dunia, 34 luka berat, dan 324 luka ringan. Dari 251 kasus laka lantas tersebut, 40% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Penyebab laka adalah dikarenakan melampaui batas kecepatan sehingga tidak bisa menguasai laju kendaraan, dan sebanyak 36% laka terjadi di dominasi rentan waktu 6 sampai 9 pagi. Untuk pemirsa yang ingin mengupdate seputar informasi kondisi arus lalu lintas lainnya, kami siap melayani Anda di call center kami 1500669 ataupun layanan SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Putri Cikita melaporkan, semoga bermanfaat. Kembali ke rekan-rekan di studio, terima kasih. Baik, terima kasih Brigadir Putri Cikita atas laporannya dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Beralih ke informasi lain, pemirsa, polisi membongkar makam selebgram asal Medan yang tewas diduga akibat sedot lemak di sebuah klinik kecantikan di Depok, Jawa Barat. Ya, meski belum ada tersangka, polisi telah mengumpulkan bukti termasuk alat yang digunakan sedot lemak. Polisi terus mengusut kasus tewasnya selebgram asal Medan, Ella Nanda Hasibuan, usai sedot lemak di salah satu klinik kecantikan di Depok. Polisi membongkar makam korban untuk keperluan penyidikan. Ekshumasi atau pembongkaran dilaksanakan oleh tim forensik bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sumatera Utara. Sebelumnya, selebgram asal Medan, Ella Nandasari Boru Hasibuan meninggal akibat dugaan malpraktik di klinik kecantikan WSJ Beauty Depok. Dalam kasus ini, polisi memeriksa dokter yang menangani Ella Nandasari Hasibuan. Dari pemeriksaan awal, polisi menyebut pembuluh darah korban pecah saat proses sedot lemak di bagian lengan kanan dan kiri. Sementara itu, polisi masih mendalami dugaan kelalaian yang dilakukan dokter dan perawat. Sampai saat ini sudah ada 2 orang saksi yang kita periksa, interogasi, maksudnya sudah 2 orang saksi kita interogasi, dan kita peroleh keterangan bahwa memang ada kejadiannya, ya ada kejadian. Dan korban ini meninggal dunia, sudah dibawa kembali ke kampungnya di Sumatera Utara di sana. Tim kuasa hukum klinik kecantikan juga mengklaim telah menjalani tindakan sesuai prosedur. Namun dalam prosesnya, korban sempat kejang dan pingsan hingga dilarikan ke rumah sakit.
Ya kita ceritakan lah, tiba-tiba supirnya itu ngasih tahu, oh iya Pak, itu Bu Elanya baru nyampe hari ini, hari itu juga. Padahal sebelumnya dia ke Amin, dia mengatakan bahwa dia di Jakarta sudah 2 hari. Padahal kalau kita secara prosedur, kalau ada yang ingin melakukan sedot lemak, itu ya wajib minimal itu harus ada istirahat 1 hari. Hingga saat ini belum ada tersangka dalam kasus tewasnya selebgram asal Medan. Namun polisi telah mengumpulkan bukti termasuk alat yang digunakan sedot lemak di klinik kecantikan Depok, Jawa Barat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Keluarga almarhum Afif Maulana, korban tewas diduga akibat dianiaya oknum polisi, mengadu ke Komisi 3 DPR RI. Ya, keluarga meminta Polri mengotopsi ulang jenazah Afif dan menuntut pengusutan kasus secara transparan. Keluarga almarhum Afif Maulana bersama dengan LBH Padang mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk meminta Polri mengotopsi ulang jenazah Afif. Rapat dengar pendapat umum pun digelar dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko. Keluarga menuntut agar kasus kematian Afif Maulana yang diduga akibat dianiaya oknum polisi segera diusut tuntas lantaran proses hukum selama sebulan terakhir dinilai tidak berjalan. Selain itu, pihak keluarga dan LBH Padang juga meminta dilibatkan saat proses ekshumasi. Perjuangan untuk keadilan Afif dan pengungkapan kebenaran ini masih panjang, teman-teman. Ini baru langkah step berikutnya yang akan menentukan proses keadilan itu bagi Afif Maulana dan keluarganya. Dan kami akan terlibat aktif dalam proses ekshumasi ini. Di dalam forum ini saya meminta untuk Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia untuk segera mengupayakan ekshumasi dan kami dilibatkan prosesnya. Sementara, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Ya, kita minta dilakukan ekshumasi dan nanti kita kawal bareng-bareng, Bu. Ya, kita kawal bareng-bareng proses ekshumasi ini. Nanti kuasa hukum juga hadir ya dari mewakili pihak keluarga di sana. Teman-teman media juga bisa saksikan juga langsung proses ekshumasi ini. Adapun terkait persoalan lain, kami tetap bisa menerima masukan dari kawan-kawan, ya. Lalu akan kami teruskan ke Polda seperti pengusutan perkara pokoknya ini, dugaan peristiwa yang mengakibatkan tewasnya Afif ini persoalan apa? Kan sedang berlangsung dan belum ditutup. Belum. Sebelumnya, Afif Maulana, seorang bocah SMP berusia 13 tahun, diduga tewas akibat dianiaya oleh oknum polisi di Kota Padang, Sumatera Barat. Namun polisi mengklaim Afif meninggal karena melompat dari jembatan Kuranci setinggi 100 meter. Pihak keluarga merasa janggal karena tubuh Afif terdapat luka lebam hingga meminta polisi mengungkap kejanggalan penyebab kematian Afif Maulana. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Jangan judi, jangan berjudi. Pemirsa, Kepala BP2MI Beni Ramdhani telah selesai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Ya, Beni diperiksa terkait sosok T yang disebut sebagai bos judi online di Indonesia. Ini merupakan kedua kalinya Beni Ramdhani diperiksa terkait pernyataannya yang menyebut sosok berinisial T sebagai bos judi online. Usai menjalani pemeriksaan, Beni Ramdhani langsung bergegas meninggalkan gedung Bareskrim Polri. Beni diperiksa sekitar 8 jam dan dicecar 64 pertanyaan. Saat ditanya soal materi pemeriksaan, Beni meminta awak media untuk bertanya kepada penyidik. Sementara kuasa hukum Beni, Petrus Celestinus, ini berharap pernyataan Beni ditanggapi positif oleh Bareskrim demi mengungkap siapa bos judi online selanjutnya. Materi ke penyidik lah ya. Apakah penyidik sosoknya bakal disebut nggak Pak? Akan diungkap secara kan kemarin nggak? Masih menjadi misteri. Siapa sosok T? Silakan pada penyidik. Pak
Jokowi mengaku tidak tahu tanggapannya, Pak. Pak Jokowi bilang itu nggak tahu siapa yang Bapak sebut. Tanggapannya gimana, Pak? Saya tidak pada posisi untuk mengomentari komentar Jokowi. Tapi pas Bapak ada acara partai loh. Bentar, Pak. 8 jam, Pak. Iya, Pak, didukung, Pak. Dikit aja, Pak. Didukung oleh di semua pihak. Enggak lah. Tapi Pak, ini terkait dengan yang ada di Kampung Dewa Kamboja, Pak. WNI atau seperti apa, Pak? WNI atau seperti apa, Pak? Tidak komen. Pak, ini terkait dengan yang di Kampung... Aku ada acara loh ini. Kampung Dewa Kamboja. Tapi Bapak nyerahin nama sosok T itu ke penyidik, Pak. Pak, ini bikin gaduh, Pak, kalau nggak dijelasin. Sudah, Pak. Pak, tanggapannya soal diadukan, Pak. Ini diadukan, Pak. Pak, tanggapannya soal diadukan, Pak. Ini diadukan, Pak, BNI ke Baris Krim. Barusan ada elemen masyarakat yang mengadukan Bapak, Pak, karena ya tanggapannya gimana? Tanggapannya gimana, Pak? Ini kabarnya Bapak mengalami... Pak, apakah Bapak menganggap bahwa apa yang Bapak adukan ini diabaikan, Pak? Bapak kan sudah mengadukan gitu ya. Sudah bilang ke Pak Jokowi. Ini gimana? Pokoknya gini, materi ya, itu di penyidik ke materi ya. Lain-lain no komen lah. Sosok T, pengendali judi online di Indonesia, masih menjadi misteri. Polisi memeriksa Kepala BP2MI Beni Ramdhani yang pertama kali mengungkap inisial tersebut. Ya, sementara Wapres Ma'ruf Amin mendesak polisi segera temukan sosok yang dimaksud. Siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan. Inilah pernyataan Kepala Badan Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani, yang pertama kali mengungkap sosok berinisial T yang disebutnya sebagai pengendali judi online di Indonesia. Buntut pernyataannya tersebut, Beni pun telah diperiksa penyidik Bareskrim Polri untuk mendalami apa yang diketahuinya perihal sosok T. Beni mengaku telah memberikan nama lengkap serta latar belakang T kepada pihak kepolisian. Terkait gaduh sosok pengendali judi online berinisial T, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin pun buka suara. Ia mendesak Bareskrim Polri segera mengungkap sosok tersebut agar publik tak terus menerka-nerka. Saya kira tidak, memang diungkap dalam sidang kabinet itu kan ada bahwa ada pihak-pihak antara lain yang berinisial T, ya. Tentu sidang kabinet tidak menindaklanjuti sampai kepada. Nah, sekarang kan sudah diungkap dan sudah dilaporkan ke Bareskrim, sudah dipanggil gitu istilahnya. Tinggal ya ditindaklanjuti aja oleh Bareskrim. Seperti apa, siapa, T itu siapa, betul apa tidak. Nah, itu supaya nanti dibikin lebih terang aja, ya. Ya, karena ini sudah terbuka, semuanya sudah tahu, sudah dipublish, sudah dilaporkan kepada Bareskrim, tinggal Bareskrim menindaklanjuti. Kita harapkan nanti tidak lagi akan polemik, tidak lagi akan orang T itu siapa, T ini, T itu, kan bisa salah-salah itu kan. Jangan-jangan T ini, jangan-jangan T itu, kan banyak nama T. Nah, itu saya kira itu aja. Sementara itu, Menkominfo Budi Aris Setiadi mengaku tak tahu menahu perihal sosok berinisial T yang diungkap Beni Ramdhani. Ia enggan berspekulasi dan menyerahkan penegakan hukum sepenuhnya kepada aparat yang berwenang. Kalau tanya inisial di sini, gini loh, kalau tanya inisial, tanya yang buat inisial, jangan tanya kita, emang tebak-tebak buah manggis. Katanya BPKMI sudah melaporkan, Pak, ke Satgas dan juga ke Presiden, Pak. Ya sudah, tanya aja yang membuat pernyataan, tapi siapa buat itu, Pak, namanya, Pak? Saya, kalau T, masalah T itu kan banyak, ada masa Mayor Teddy. Aduh, Soeharto bukan, Pak? Enggak lah, bukan lah. Udahlah, pokoknya kita... Tim Liputan iNews melaporkan. Masih seputar judi online, pemirsa, angka perceraian di kota Cirebon, Jawa Barat melonjak mencapai 1.200 kasus per tahun. Ya, perceraian tersebut akibat perselisihan dipicu judi online.
Pengadilan Agama Cirebon menyatakan fenomena kenaikan angka perceraian akibat dampak judi online saat ini terus melonjak. Bahkan tercatat saat ini sudah masuk ajuan perceraian mencapai 1.100 hingga 1.200 kasus dan umumnya diajukan oleh pihak istri. Gugatan cerai dipicu suami yang terlibat judi online hingga melupakan keluarga dan mengakibatkan nafkah keluarga berkurang. Selain itu ada juga permasalahan pertengkaran dan ekonomi. Alasannya karena perselisihan pertengkaran terus-menerus. Ada juga yang pakai alasan ekonomi. Padahal di balik itu adalah gara-gara judi online. Gara-gara judi online akhirnya nggak rukun. Kenapa? Dia sibuk judi online, disapa oleh istrinya marah-marah, akhirnya bertengkar. Gara-gara judi online, nafkahnya berkurang buat anak istri. Nah kan jadi ekonomi itu, jadi masalah ekonomi. Akhirnya berakhir ke pengadilan agama. Meski pengajuan perceraian gara-gara judi online tinggi, Pengadilan Agama Cirebon juga berusaha melakukan mediasi dan mencegah perceraian terjadi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Jangan judi. Jangan judi, jangan berjudi. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Surabaya Senin pagi mendatangi Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyerahkan surat pernyataan kasasi terkait vonis bebas Ronald Tanur. Ya, Kejaksaan Negeri Surabaya memiliki waktu selama 14 hari untuk menyerahkan pernyataan kasasi ke Pengadilan Negeri Surabaya. Ahmad Muzaki, jaksa penuntut umum dalam perkara pembunuhan dan penganiayaan dengan terdakwa Ronald Tanur, hari ini mendatangi Gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Kedatangannya untuk menyerahkan surat pernyataan kasasi atas vonis hakim yang membebaskan Ronald Tanur dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum. Penyerahan akta pernyataan kasasi ini sekaligus menegaskan pernyataan jaksa untuk menempuh kasasi. Kasasi Pak ya? Nanti kasih tel ya? Iya, tapi ini benar daftar Pak ya? Saya suruh Ronald Tanur kan ya? Nanti kasih tel ya? Nanti siang jadi surat. Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Surabaya memiliki waktu selama 14 hari untuk mengirimkan memori kasasi ke Pengadilan Negeri Surabaya. Kejari Surabaya juga akan melakukan koordinasi dengan Dirjen Imigrasi Kemenkumham untuk mencekal Ronald Tanur berpergian ke luar negeri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota DPR RI fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ya, Rieke datang untuk mengawal kasus vonis bebas Gregorius Ronald Tanur, terdakwa pembunuhan dan penganiayaan terhadap Dini Sera Afriyanti. Anggota DPR RI fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka bersama timnya yang mengatasnamakan sebagai Aliansi Justice for Dini Sera mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ia datang untuk meminta dukungan berkas-berkas putusan persidangan guna mempelajari kasus pembunuhan dan penganiayaan Dini Sera Afriyanti. Putusan bebas Ronald Tanur dinilai perlu dikawal semua pihak hingga proses kasasi selesai dan benar-benar inkrah. Rieke menilai vonis bebas Ronald Tanur sebagai bentuk perlawanan terhadap hukum. Kita tidak ingin bahwa suatu kasus yang terindikasi kuat adanya suatu kejahatan yang luar biasa kemudian bisa bebas murni begitu dengan mengabaikan fakta persidangan, bukti indikasi diabaikannya fakta dan bukti persidangan dan juga hampir keseluruhan tuntutan jaksa penuntut umum tuh nggak dihitung sama sekali. Ini mungkin baru pertama kali nggak pasti kasus seperti ini, Pak? Rieke berjanji akan mengawal kasus ini hingga putusan MA keluar. Menurut Rieke, kasus ini bukan sekedar soal Ronald Tanur bebas, namun juga berarti tentang penegakan hukum di Indonesia yang masih lemah. Tim Liputan iNews melaporkan. Putusan bebas Gregorius Ronald Tanur, terdakwa pembunuhan kekasihnya Dini Sera, memantik kemarahan publik. Ya, sementara PN Surabaya menyebut vonis bebas yang jatuhkan hakim merupakan hal yang biasa. Putusan bebas Gregorius Ronald Tanur, terdakwa pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afriyanti, memantik kemarahan publik.
Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dinilai janggal dan mencederai rasa keadilan. Nah, sekarang bebas. Tidak apa-apa, yang penting Tuhan yang buktikan. Gimana, Bang? Yang penting Tuhan yang bukti ada yang benar. Kejanggalan vonis bebas Ronald Tanur membuat sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi tabur bunga di depan kantor PN Surabaya. Aksi ini sebagai ungkapan kecewa masyarakat terhadap putusan hakim yang dinilai jauh dari keadilan. Sementara itu 3 hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tanur mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Namun Erin Tuah Damanik selaku hakim ketua membantah kedatangannya terkait polemik vonis yang dijatuhkannya, melainkan hanya untuk silaturahmi. Kedatangan jenengan ke PT apa Pak? Dalam rangka apa Pak? Apa dipanggil PT atau terkait ini? Dalam rangka apa Pak? Iya, namanya silaturahmi aja. Oh, silaturahmi ya Pak ya? Oh, ini karena PT itu teman saya satu angkatan. Pak, terkait putusan kemarin tuh gimana? Tanya tuh, Mas. Oke, siap. Buktinya sudah ada dalam pertimbangan itu semua. Ya. Menanggapi vonis yang menuai kritik dan kecaman masyarakat, Pengadilan Negeri Surabaya menegaskan tidak bisa menilai atau mengomentari vonis yang telah dijatuhkan hakim karena melanggar kode etik. Ini adalah sesuatu yang biasa, biasa maksudnya bukan biasa, maksudnya bukan menyepelekan, artinya kita bereaksi ini karena memang tidak bisa menyampaikan, oh kami sudah melakukan pemeriksaan, oh kami seperti tuntutan masyarakat sekarang ya, kami sudah menonaktifkan, kami belum bisa, karena yang melakukan tindakan itu adalah badan di atas kami ini satker yang terbawah, yang melakukan pemeriksaan, yang akan melakukan investigasi, atau yang melakukan nanti telah adalah Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau Komisi Judisial. Pengadilan Negeri Surabaya tegaskan tak menyepelekan vonis bebas tersebut, namun pihaknya tak punya wewenang atas vonis yang telah dijatuhkan majelis hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, semua jenis beras ini kembali naik harganya di Cimahi, Jawa Barat akibat musim kemarau. Harga beras naik per kilogram mencapai Rp2.000 dan naiknya harga beras dikeluhkan oleh para pembeli. Harga beras di pasaran melonjak. Di pasar atas kota Cimahi, semua jenis beras baik medium maupun premium mengalami kenaikan. Mahalnya harga beras akibat musim kemarau dan petani gagal panen di sejumlah daerah menyebabkan berkurangnya pasokan beras. Kenaikan harga beras merangkak sejak 2 pekan lalu karena pasokan pun berkurang. Sekarang ramainya terendahnya 13.000. Premium 15-16.000. Udah pasti atuh. Udah pasti. Kayaknya tidak jauh dari pengalaman tahun kemarin sampai 18.000 itu pasti. Malah sekarang kan HIT Bulog juga di pemerintah naik kan Rp1.000. Kilo aja paling berapa? Asalnya berapa kalau beli? Biasanya paling 5 kilo lah gitu. Mas, dengan kondisi ini berat nggak? Ya, dibilang berat begitu gitu. Harapan untuk pemerintah sekarang kan harga-harga semakin naik kan. Saya buat jualan lagi kan. Sekarang mahal pada mahal gitu. Bukan hanya beras aja yang naik. Hingga saat ini pemerintah belum menggelar operasi pasar. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Bisa jelang HUT ke-79 RI di IKN, KRI Banda Aceh angkut ratusan pasukan TNI Polri beserta sejumlah kendaraan dari Jakarta ke Balikpapan. Di IKN, para pasukan akan melakukan berbagai persiapan pengamanan jelang upacara Hari Kemerdekaan. Kapal Perang Republik Indonesia KRI Banda Aceh 593 mengangkut pasukan TNI dan Polri yang akan dilibatkan untuk upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN dari Dermaga Kolin Lamil, Jakarta menuju Balikpapan, Kalimantan Timur. Kapal yang mengangkut total 171 prajurit TNI dan 100 taruna dari Akademi TNI dan Akademi Polri dijadwalkan tiba di Balikpapan pada Kamis 8 Agustus 2024. Tahapan embarkasi pasukan dan sejumlah kendaraan yang akan dibawa ke IKN telah berlangsung sejak Minggu malam.
Dalam rombongan keberangkatan pasukan, beberapa pasukan berasal dari Satuan Musik 3 Matra, yaitu Satuan Musik atau Satsik TNI Angkatan Darat 25 orang, Satsik TNI Angkatan Udara 6 orang, dan Satsik TNI Angkatan Laut beserta prajurit dari Korps Marinir TNI Angkatan Laut 99 orang. Kemudian ada juga dari pasukan pengamanan Presiden atau Paspampres 36 orang, prajurit yang berdinas di Sekretariat Presiden 4 orang, dan dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 1 orang. Sementara dari rombongan Taruna, rinciannya Taruna Akademi Militer 25 orang, Taruna Akademi Angkatan Laut 25 orang, Taruna Akademi Angkatan Udara 25 orang, dan juga Taruna Akademi Kepolisian 25 orang. KRI Banda Aceh juga memberangkatkan sejumlah kendaraan dari 3 Matra dan Polri. Kendaraan-kendaraan yang jumlahnya 30 lebih terdiri dari bus dan truk, kemudian mobil dinas tipe SUV dan juga sepeda motor. Ya, sementara itu Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas terkait rencana kerja pemerintah, nota keuangan dan RAPBN tahun 2025. Jokowi berharap RAPBN 2025 dapat mengakomodasi seluruh program Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam pengantarnya, Presiden Jokowi ingin RAPBN 2025 bisa mengakomodasi seluruh program Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan baik. Namun Jokowi mengingatkan agar waspada terhadap resiko perlambatan ekonomi dunia yang dipengaruhi kebijakan suku bunga dan panasnya suhu geopolitik. Saya ingin di dalam rancangan APBN 2025 ini mengakomodasi semua program Presiden terpilih. Tapi yang paling penting, waspadai resiko perlambatan ekonomi dunia, baik yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga, juga yang berkaitan dengan memanasnya geopolitik yang kemungkinan itu akan berimbas pada krisis pangan, harga minyak yang naik, dan yang ketiga, optimalkan langkah-langkah untuk peningkatan target penerimaan negara. Dalam ratas tersebut, Presiden juga meminta agar rencana kerja pemerintah dapat mengoptimalkan langkah-langkah untuk peningkatan target penerimaan negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan program makan bergizi gratis dari Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam anggaran pemerintah tahun depan. Menurut Menko, Presiden Jokowi minta APBN 2025 dapat menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan Presiden terpilih. Untuk program makan bergizi gratis akan dialokasikan sebesar 71 triliun rupiah dari APBN. Masih banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR, namun karena ini adalah menampung sesuai dengan arahan Bapak Presiden saat ini, yaitu Presiden Jokowi, bahwa APBN 2025 menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan Presiden terpilih. Jadi kami mulai menghitung untuk program-program yang sering disebut seperti makanan bergizi gratis, kemudian juga beberapa program inisiatif baru yang sekarang ini sedang difinalkan dengan tim dari Presiden terpilih. Ini rincian anggarannya berapa, Bu? Proporsinya berapa gitu? Terima kasih. Sampai saat ini yang kita sudah mendapatkan arahan dari Presiden saat ini dan Presiden terpilih adalah total anggarannya 71 triliun. Mengenai detailnya nanti adalah Bapak Presiden terpilih terus melakukan persiapan dengan timnya untuk pelaksanaannya, ya. Sementara itu, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengecek uji coba makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri 4 Tangerang, Banten. Sementara masyarakat dan ASN di Tangerang mengumpulkan ribuan telur yang akan dibagikan kepada anak dari warga kurang mampu.
Gibran Raka Buming Raka meninjau kegiatan uji coba makan bergizi gratis di SDN 4 Tangerang, Banten, Senin siang. Paket makanan yang diberikan kepada para siswa diantaranya nasi, lauk, sayur, buah, dan susu seharga Rp15.000 per porsi. Menurut Gibran, harga makan siang bergizi di tiap daerah bisa berbeda-beda. Gibran mengaku sudah 2 minggu berada di Jakarta untuk mengecek uji coba program yang ia gaungkan saat kampanye Pilpres lalu. Kalau kemarin kan dibarengkan, nah ini atas usulan, masukan dari orang tua, ahli gizi, susunya diberikan di jam istirahat pertama ya Pak ya. Jadi ada jeda antara susu dan makan siang. Lalu kemarin juga banyak sekali masukan dari para pemerhati lingkungan terkait packaging. Nah ini packagingnya mereka pakai apa? Bawa kayak bekel gitu ya. Jadi nanti bisa dicuci, besok dibawa lagi. Jadi tidak ada plastik. Untuk kali ini harganya berapa? Sama. Nasi di sebelah itu sudah sama susu? 15 pas ya Pak ya, 15 pas. Tuh, jadi teman-teman media memang di tiap daerah kemungkinan harganya lain. Tapi kita pastikan kebutuhan gizi, nutrisinya di tiap hari itu tercapai. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep tegaskan akan menemani istri kuliah di Amerika Serikat. Keputusan ini sekaligus menimbulkan pertanyaan akan nasib Kaisang di Pilkada 2024. Sementara itu Senin sore Kaisang memberikan surat rekomendasi kepada 13 bakal calon kepala daerah untuk berlaga di Pilkada serentak. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono melalui unggahan media sosialnya menyatakan telah menerima beasiswa untuk melanjutkan studinya di Amerika Serikat. Postingan ini sekaligus menimbulkan pertanyaan akan nasib Kaisang. Lantaran hingga kini Kaisang digadang-gadang menjadi calon kuat di gelaran Pilkada Jawa Tengah dan Jakarta. Kaisang pun dengan tegas menyatakan akan ikut istri. Keputusan Kaisang untuk tetap ikut pilkada atau tidak akan dikeluarkan sebelum masuk tahap pendaftaran, yaitu akhir Agustus 2024. Sementara itu, jelang pilkada serentak, 13 bakal calon kepala daerah menerima surat rekomendasi dari Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di salah satu bioskop di Senayan, Jakarta, Senin sore. Kaisang menyerahkan surat rekomendasi yang dilakukan secara bergantian kepada 13 bakal calon kepala daerah seperti Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Rotendao, hingga Kabupaten Bogor. Saya berharap Bapak dan Ibu semua yang kami berikan rekomendasi bisa memenangkan Pilkada 2024 ini. Dan kita tahu dari beberapa survei bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi di Kabupaten Bogor cukup tinggi. Sehingga dukungan dari PSI, tentu dukungan dari Mas Kaisang tidak bisa terlepas dari kepuasan publik terhadap kinerja bapaknya itu Pak Jokowi. Jadi saya mengucapkan terima kasih dan akan saya tindak lanjuti untuk lapor kepada Partai Koalisi Indonesia Maju. Rekomendasi ini menjadi dukungan PSI sebagai partai politik kepada para bakal calon kepala daerah agar menjalankan amanat dengan baik dan menjauhi tindakan korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ganda putra bulu tangkis Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto tiba di tanah air usai berjuang di Olimpiade Paris 2024. Keduanya bungkam ketika dimintai keterangan oleh awak media. Ganda putra bulu tangkis Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto tiba di tanah air pada Senin sore melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten usai berjuang di Olimpiade Paris 2024. Mereka tiba bersama atlet dayung Indonesia, Lamemo. Kedatangan mereka disambut perwakilan NOC Indonesia, Kemenpora, serta Federasi. Perwakilan NOC Indonesia Richard Sambera dalam sambutannya mengapresiasi perjuangan para atlet yang membela merah putih di Paris. Kami selaku NOC, Kemenpora, dan Federasi juga
Sementara itu selama prosesi Fajarian memilih bungkam, bahkan setelah proses penyambutan, ganda putra Indonesia langsung meninggalkan bandara. Langkah Fajaria sendiri terhenti di perempat final Olimpiade Paris 2024 dan membuat mereka harus angkat koper lebih cepat. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Baik, bisa informasi tadi mengakhiri Sindo Today hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galuh Pandu. Dan saya Togi Sinaga pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.